Opini jurnalis, kali ini kita akan membahas salah satu masalah yang krusial, yakni masalah korupsi. Sumatera Selatan cukup banyak mengalami persoalan-persoalan korupsi yang dilakukan karena akibat lemahnya pengawasan. Untuk itu pada opini kali ini saya telah mengundang Pak Sofyan Antonius. Beliau adalah Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Selatan, dan saya ingin berbicara banyak nih dengan Pak Sofyan bagaimana upaya-upaya pencegahan korupsi, karena udah ada BPK tapi masih korupsi di Sumsel. Apakah memang bandel atau apa nih? Kita akan tanya ke Pak Sofyan nih. Sebelumnya tolong knowledge apa sih sebenarnya tugas BPKP sebenarnya nih Pak Sofyan? Ya, terima kasih Pak Soeharto bahwa kami telah diundang untuk ke acara ini. Tapi izin sebelum kami memulai komunikasi podcast kali ini, saya ada sedikit atau satu pantun untuk saya sampaikan kepada khususnya para pemirsa dan Pak Soeharto. Sila Pak, kalau orang silakan. Terima kasih. Ke pasar Lemabang beli markisa. Jangan lupa makan empek-empek kapal selam. Selamat siang para pemirsa, izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Soeharto dan para pemirsa yang bisa hadir pada kesempatan ini walaupun bukan di tempat ini. Saya sendiri akan menyampaikan beberapa tadi ada dari Pak Soeharto terkait dengan adanya Bapak Presiden yang menyampaikan terkait dengan masalah korupsi. Artinya sebelum saya sampai ke sana mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai BPKP. BPKP itu adalah salah satu badan pengawasan keuangan dan pembangunan. Ini adalah berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bapak Presiden. Jadi ini yang kebetulan pas tadi yang disampaikan di mana Bapak Presiden menyampaikan amanatnya. Jadi untuk peran pengawasan BPKP sendiri itu sebetulnya ada 4 di sana yang dapat kami sampaikan. Di sana adalah yang pertama adalah bagaimana BPKP melakukan pengawalan pembangunan nasional dan daerah. Artinya program-program yang ada kita lakukan pengawalan, artinya dari awal. Kemudian yang kedua, kita melakukan pengamanan keuangan negara dan daerah. Artinya keuangan-keuangan yang ada itu bagaimana caranya kita bisa mengamankan untuk keadaan. Jangan sampai terjadinya, termasuk salah satunya tadi adanya korupsi, kemudian ada penyelewengan, atau kami menyebutnya adanya fraud dan sebagainya. Terus yang ketiga, adanya pengamanan aset negara dan daerah. Kalau sudah terkait dengan ini, ya kita berharap bahwa jangan sampai ada aset-aset yang hilang. Dan ini salah satunya adalah temuan BPK di mana kemarin ada terjadi pemerintah daerah punya aset tapi tidak punya catatan. Bahkan ada yang punya catatan sendiri tapi asetnya nggak kelihatan. Nah itu salah satunya tugasnya BPKP juga melakukan bagaimana pengawalan itu. Dan yang terakhir adalah peningkatan tata kelola. Peningkatan tata kelola adalah bagaimana kita meningkatkan tata kelola yang ada, baik termasuk di dalamnya kita melihat bagaimana pencapaian-pencapaian yang ada di mereka. Nah kalau dari harapan Bapak Presiden sendiri, kalau kami dari BPKP itu selalu menyampaikan adalah belanja pemerintah harus menciptakan nilai tambah. Ini selalu disampaikan Bapak Presiden, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri dan efisiensi APBN dan APBD. Ini harus mendorong mengatasi dan mengatasi investasi dan lapangan kerja. Jadi ini harapan Bapak Presiden, dan dikatakan satu yang selalu disampaikan adalah setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBN dan APBD itu harus menghasilkan hal yang konkret dan produktif. Baik Pak Sofyan, saya ingin kembali kepada teknis daripada tugas BPKP sendiri. BPKP ini kan sebagai auditor nih. Nah secara teknis itu bagaimana sih, mitranya kan cukup banyak nih, mulai dari pemerintah, kota, kabupaten, dan BUMN, dan lain-lain. Ini bagaimana Pak secara teknis membagi dengan ada SDM kita kecukupan atau enggak, keilmuan deh,
Mungkin Ya. Bapak bisa jelaskan. Ya, terima kasih Pak Arto. Jadi terkait dengan ini kami harus berbicara mengenai aturan Perpres nomor 192 tahun 2014 terkait dengan BPKP itu sendiri yang sudah diperbarui dengan adanya Perpres nomor 20 tahun 2023 di mana berbicara tugas pokok dan fungsinya dari BPKP. Jadi kalau tugas pokok dari fungsinya BPKP itu di pusatnya itu ada 1 kepala, terus kemudian 5 deputi, 1 sesma. Nah, kami berbicara langsung di perwakilan. Perwakilan BPKP khususnya di Sumatera Selatan, kami sebagai kepala perwakilan itu mempunyai bawahan itu ada 1 kepala bagian umum atau kami menyebutnya dulu kabak TU. Kalau kabak berubah namanya jadi kabak umum. Kemudian dulu adanya kabit, kami sekarang menyebutnya Korwas, koordinator pengawasan. Kenapa berubah itu dengan adanya peraturan presiden ini? Karena menurut Menpan sudah tidak lagi adanya struktural. Jadi struktural hanya kepala perwakilan dengan kabak umum tadi atau kabak TU. Yang lainnya itu kabit itu sudah berubah menjadi fungsional dan kami ada di sana. Kalau kami mau menjelaskan sedikit, ini kabak Korwas IPP itu adalah instansi pemerintah pusat itu yang mengawasi anggaran-anggaran bersifat APBN. Kemudian Korwas APD itu adalah koordinator pengawasan akuntansi pemerintah daerah, ini yang mengawasi anggaran-anggaran bersifat APBD, itu yang adanya di pemerintah daerah. Kemudian ada lagi Korwas AN, akuntan negara, itu adanya yang mengawasi terkait dengan anggaran-anggaran yang ada di BUMN, BUMD, termasuk BLU, Badan Layanan Umum yang ada di rumah sakit. Kemudian ada PDAM, ini adalah tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Korwas AN. Kemudian ada lagi Korwas Investigasi, ini yang berkaitan dengan teman-teman dari APH. Jadi dari kepolisian, kejaksaan, dari KPK biasanya itu berhubungan. Ini tugasnya adalah bagaimana nantinya membantu dari APH menghitung kerugian negara, perhitungan menjadi saksi ahli, kemudian audit investigasi dan sebagainya. Dan satu lagi kami ada namanya Korwas P3A, ini adalah Korwas yang melakukan pendampingan kepada APIP. Kalau kita menyebutnya di kementerian lembaga dan di inspektorat itu ada APIP. Ini adalah selalu mitra dari Korwas P3A. Bagaimana teman-teman dari APIP itu melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan BPKP. Iya, artinya banyak sekali ya Pak. Korwas-korwas yang untuk mengawasi jangan sampai terjadinya pelanggaran-pelanggaran sistem di keuangan ya. Nah, ini kan banyak nih, ada Korwas di pemerintah kota, provinsi, itu masuk ke wilayah kita semua ya Pak ya? Kalau itu kita masuk Pak, artinya kalau kita mau nyebut mitra kerja lah, sekarang mitra kerja kami itu sebagai yang termasuk stakeholder yang dilakukan pengawasan di luar yang inspektorat, itu di 18 pemerintah daerah yang ada. Jadi dari mulai provinsi, kabupaten, kota itu 18 itu adalah merupakan mitra kerja BPKP. Kemudian kita berbicara lagi adanya BUMN dan BUMD, ada sekitar 64 di sana. Kalau kita menyebutnya mungkin cukup banyak, ada namanya sekarang Sriwijaya, kemudian bank aja ada 4, BNI, Mandiri, BRI, dan BTN. Kemudian kita berbicara asuransi, Pegadaian dan sebagainya. Kemudian kita juga berbicara di sana mitra kerja kami adanya instansi vertikal. Instansi vertikal ini adalah ada cukup banyak Pak, sekitar 68. Mungkin kalau kita berbicara di sana Bawaslu, KPU aja udah mitra 18 mitra Pak. Jadi mitra itu adalah yang akan kita dampingi, termasuk yang diaudit. Terus kemudian ada lagi 41 BLU. Di sana BLU itu ada termasuk adalah dari PDAM, termasuk juga ada rumah sakit yang harus kami dampingi. Dan yang terakhir ini ada satu adalah desa. Ini ada 2.853 desa. Baik. Kayaknya kembali ini banyak sekali pengawasan. Itu SDM-nya cukup nggak sih Pak? Kalau kami dari SDM Pak, kami cuma 144 tenaga di perwakilan BPKP. Ini kalau dikatakan cukup pasti tidak cukup dengan cukup luasnya. Maka itu kami menyebutnya adanya program kerja pengawasan tahunan. Itu adalah program kerja di mana nanti masing-masing punya tugas melakukan pengawalan. Memang tidak bisa semua. Nah, pada saat mereka melakukan pengawasan nanti bekerja sama dengan APIP tadi yang ada di kabupaten kota dengan kementerian lembaga. Oke, saya kembali ke awal daripada saya prolog tadi bahwa Sumatera Selatan masih banyak terjadinya penyimpangan-penyimpangan dugaan korupsi ya. Ini padahal tugas daripada yang ngawasin tidak hanya BPKP ya Pak Sofyan. Tapi ini masih terjadi. Secara natural bagaimana sih tugas pokok benar
sehingga untuk pencegahan yang dilakukan BPKP itu, Pak? Ya, terima kasih. Jadi kalau misalkan dari BPKP sendiri dalam hal melakukan pengawasan itu, kita biasanya akan lebih banyak ada dua Pak fungsinya dari BPKP itu, assurance dan consulting. Kalau assurance itu benar-benar kita sebetulnya turun pada saat ada permintaan dari presiden, dari permintaan dari kepala daerah, atau dari menteri dan sebagainya. Pada saat kita diminta melakukan pengawalan stunting, pengawalan kemiskinan ekstrim, pengawalan inflasi dan sebagainya, benar-benar kita masuk ke pemerintah daerah dan kementerian lembaga. Kemudian kita melihat anggaran-anggaran yang diterima mereka apakah sudah sesuai dengan aturan atau belum. Di sana kita memaksimalkan teman-teman kita melakukan pengawasan. Tapi kalau tadi ditanyakan Pak Arto, apakah bagaimana mencegah untuk di sana? Ini BPKP mempunyai peran lagi, salah satunya adalah consulting. Consulting itu adalah bagaimana kita melakukan pengawalan tapi bukan melakukan audit di sana. Bagaimana kita juga memberikan konsultan. Konsultan adalah bagaimana itu diminta atau memang kita yang misalnya ada dua Pak. Jadi ada yang diminta itu pada saat mereka datang kita memberikan konsultasi di kantor. Tapi ada satu sisi lagi kita benar-benar keluar. Sebagai contoh kita melihat ada permintaan presiden, tolong dong dilihat itu bagaimana Karhutla yang sekarang kebakaran, kemudian bagaimana stunting, kita benar-benar berkoordinasi dengan teman-teman kita di baik Pemda. Iya betul mitra Pak. Jadi termasuk BKKBN kalau kita bicara dinas sosial dan sebagainya. Terus kembali kepada soal ini saya korupsi nih. Terjadi salah satu yang masih update ini masalah retribusi di Pemprov ya Pak ya. Siap. Sudah jadi tersangka salah satu pejabat di BUMD. Ini apakah BPKP juga ikut terlibat memeriksa pengawasan enggak sih ini Pak? Ya, jadi memang kami harus luruskan sedikit Pak pengertian mengikut di sana. Sepanjang BPKP itu ada program kerja melakukan audit, kita biasanya melakukan audit. Tapi kalau tidak, ini biasanya yang melakukan audit itu bisa jadi bukan hanya BPKP. Di sana ada BPK, kemudian juga ada kepolisian, kejaksaan, kemudian ada salah satu lagi APH itu adalah KPK. Jadi kalau misalkan yang terkait dengan tadi retribusi dan sebagainya, biasanya kami nggak langsung masuk di sana karena kita kan nggak bisa menduga bahwa akan terjadi. Jadi kalau misalkan program kerja pengawasan tahunan kita pas kebetulan melakukan audit ke sana dan itu bisa kita tahu ada penyimpangan, biasa kita buatkan di laporan dan kita sampaikan bagaimana pencegahannya di sana. Oh, itu salah satu trik pola kerja kita yang sudah kita atur ya Pak ya. Betul Bapak. Oke, baik, untuk ke percakapan lebih lanjut kita akan lihat dulu video daripada opini jurnalis apa yang akan kita bahas ke depannya ini Pak. Silakan. Disinilah pentingnya peran pengawasan. Peran pengawasan sangat penting. Kenapa saya juga sering cek ke lapangan, turun ke bawah. Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai ke masyarakat. Karena memang kita lemah di sisi itu. Jika tidak diawasi, hati-hati. Jika tidak cek langsung, jika tidak dilihat, dipelototi satu-satu, hati-hati, kita lemah di situ. Dipelototi, kita turun ke bawah, itu saja masih ada yang bablas. Apalagi tidak. Oke, Pak Sofyan, kita lihat bahwa Pak Presiden itu betul-betul mimiknya serius banget. Bagaimana kita jangan sampai terjadi penyimpangan-penyimpangan. Jadi artinya dari segi pengawasan ditekankan. Nah ini dari BPKP sendiri menyikapi daripada statement Bapak Presiden? Iya, terkait dengan yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, ini memang fungsinya BPKP itu salah satunya kita akan banyak masuk tadi. Kalau itu karena biar kemana kita diminta langsung Pak. Biasanya kalau pada saat diminta langsung BPKP pasti akan masuk. Nah ini ada beberapa penugasan-penugasan yang memang kita langsung masuk saat ini sebelum kita terjadinya sesuatu penyimpangan tadi. Nah pada saat ini kita berbicara mulai dari perencanaan. Jadi nggak pelaksanaan, perencanaan itu sekarang BPKP di seluruh Indonesia, bukan hanya di Palembang saja, bukan hanya di Sumatera Selatan saja, di seluruh Indonesia sudah diminta oleh Bapak Presiden kepada Kepala BPKP kita melakukan evaluasi perencanaan penganggaran.
Artinya seluruh perencanaan penganggaran itu kita coba lihat apakah sudah sesuai dengan yang ketentuan. Karena kemarin ada sampai salah satu pernyataan Bapak Presiden adalah banyak sekali program-program yang ada yang dibuat oleh pemerintah, tapi ternyata dukungan dananya lebih banyak keluar untuk hal-hal yang bersifat supportingnya daripada yang utamanya. Sebagai contoh, ada program stunting, anggap aja biayanya 1M di sana. Dikatakan oleh Bapak Presiden bisa jadi hampir 600-700 juta itu dikeluarkan hanya untuk yang bersifat perjalanan, kemudian honor dan sebagainya. Sedangkan anggaran untuk yang benar-benar program stuntingnya itu sendiri jadi bisa dikatakan nyampe, kecil, Bapak. Mungkin jadi yang diharapkan untuk penurunan dan sebagainya bisa jadi tidak langsung tercapai. Inilah yang kemarin kami coba melihat dan kami memberikan masukan kepada kepala daerah, termasuk di pusat juga kepada menteri, itu agar anggaran-anggaran seperti itu bisa dilakukan alokasi ulang sehingga bisa nantinya diperbaiki untuk benar-benar tujuan yang diharapkan oleh Bapak Presiden tadi. Iya, jadi mungkin dari starter awal penyusunan anggaran seperti APBD apa itu sudah kadang-kadang tidak kurang banyak menyentuh ke masyarakat, Pak. Contoh misalnya sektor kesehatan, pendidikan. Nah ini pihak BPKP bisa, Pak, untuk ikut memperhatikan, mengawasi, merevisi kembali agar betul-betul tujuan pemerintah itu tercapai dengan sistem yang artinya melibatkan untuk masyarakat langsung, bukan supporting tadi. Ya, jadi memang seperti yang tadi kami sampaikan, Pak, memang mulai belakangan ini BPKP itu memang sudah mulai masuk ke sana. Karena ini adalah langsung permintaan dari Bapak Kepala bahwa kita akan melihat seluruh perencanaan. Kalau dulu perencanaan mungkin kita langsung lebih banyak di pelaksanaan, melihatnya apakah pelaksanaan sudah sesuai atau tidak. Kalau sekarang ternyata kita melihat itu dimulainya segala sesuatu dari perencanaan. Maka itu sekarang perencanaan pun kita berikan masukan kepada mereka. Kalau misalkan ada yang tidak sesuai, ada yang tidak pas seperti yang tadi harapan Bapak Presiden, kita langsung berikan masukan untuk dilakukan perbaikan, baik itu oleh pemerintah melalui Bapeda dan sebagainya. Sejauh ini yang Bapak lakukan, adakah yang kita ikut merevisi hasil pengawasan kita? Oh, ini kurang pas nih, ini kurang banyak, ini banyak supportingnya atau apa? Ya, sudah beberapa yang Bapak lakukan. Kalau ini kita cukup besar, Pak. Kalau di Sumatera Selatan memang kami belum masuk belum ini karena kami baru juga, mungkin nanti akan tanyakan. Tapi pada saat saya di NTT di sana itu dari memang kami tidak melihat seluruh program yang ada. Jadi ada beberapa program yang kami lihat sebagai contoh ketahanan pangan, kemudian di sana kemiskinan, kemudian pariwisata itu hampir 135M untuk tahun 2022 harus kami lakukan revisi. Kemudian tahun 2021 hampir 190M kita lakukan perbaikan untuk supaya yang diharapkan Bapak Presiden itu benar-benar tercapai. Yang direvisi apanya itu, Pak? Dari segi perencanaan awalnya, Pak. Jadi contohnya program stunting tadi. Jadi kalau program stunting tadi misalkan anggaran 1M, kemudian sebagian besarnya digunakan untuk perjalanan dan sebagainya, itu nanti kita sampaikan ini harus dilakukan perubahan. Bahwa kita mengatakan ini tidak efisien, tidak efektif. Untuk efisien dan efektifnya, maka anggaran yang diperlukan memang stunting diperlukan 1M tadi ya, sebagian besar itu harus ke sana. Itu baru salah satu aja, Pak, yang kami lihat. Ada lagi yang pada saat pelaksanaan itu sendiri, itu sebagai pelaksana programnya itu sendiri tidak berada di tempat yang benar. Misalkan pariwisata, ternyata yang pelaksananya ada di PUPR. Jadi ini nantinya pada saat sesuatu yang tidak pas, ini suatu saat kalau ada refocusing, anggaran itu pasti akan hilang, akan diperbaiki. Nah, kami mengatakan perbaikannya adalah anggaran yang harus di pariwisata harus dikembalikan ke pariwisata. Itu salah satunya. Masih banyak ya, artinya kekeliruan-kekeliruan tidak pas penyusunan anggaran kepada tujuan daripada pembangunan sendiri ya, Pak Sofyan. Iya. Nah, terus BPKP sendiri, Pak, Sumatera Selatan perwakilan ya, Pak Sofyan. Sejauh ini bagaimana melihat daripada penyusunan anggaran, misalnya contoh Kota Palembang atau daerah sebelah kita Banyu Asin, itu apakah sudah mencakup memang melibatkan masyarakat langsung penyusunan APBD-nya itu?
Kalau penyusunan kita melihat memang pemerintah daerah pasti akan melibatkan masyarakat, Pak. Itu tapi memang kalau di BPKP sendiri memang kita sedang berjalan ini, evaluasi yang dilakukan oleh BPKP sedang berjalan. Jadi hasilnya sendiri mungkin nanti baru bisa kita laporkan setelah 1-2 semester ini. Tapi intinya dari harapan Pak Presiden itu bahwa nanti semuanya bisa diharapkan anggaran yang sudah disusun itu bisa benar-benar ditujukan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan harapan keinginan daripada pemerintah ya Pak. Betul. Jokowi tadi bilang begitu. Nah terus Pak, kembali kepada upaya menyambut daripada pernyataan Pak Presiden kepada BPKP, pengawasan sampai ke bawah. Saya dengar BPKP punya program namanya Siskedes. Itu salah satu contoh ya Pak ya? Ya. Nah ini bagaimana bentuk itu pengawasan sampai ke desa itu? Jadi kalau terkait dengan pengawasan di desa Pak, kebetulan kalau kita lihat di Sumatera Selatan ini kan ada 2.853 desa yang tersebar di seluruh pelosok Sumatera Selatan. Jadi kalau dibilang bahwa nantinya pengawasan itu orang berapa yang harus turun ke sana supaya bisa mengawasi ini. Nah itu dia jadi pikiran gitu. Akhirnya BPKP waktu itu bersama dengan Kemendagri mulai membuat namanya sistem keuangan desa, Siskudes. Itu saat ini sistem keuangan desa tersebut, Siskudes itu sudah kita disebutnya tanam atau kita taruh di seluruh desa. Jadi seluruh desa yang 2.853 itu secara keseluruhan sudah menggunakan yang disebut dengan Siskudes Pak dari hasil pemantauan BPKP. Namun kita melihat bahwa Siskudes ini kan hanya berupa aplikasi. Jadi kalau mau berjalan bagus artinya orang yang menggunakan Siskudes itu sendiri sama pimpinan dari mulai kepala desanya dan sebagainya benar-benar harus memahami yang disebut dengan Siskudes dan mereka punya komitmen untuk bisa bekerja atau melaksanakan sesuai dengan sistem yang tadi. Itu termasuk salah satu dana desa apa itu ya Pak? Betul Bapak, ya? Dana desa. Karena jadi masih banyak kepala-kepala desa yang belum paham gitu ya. Itu termasuk pengawasan kita juga. Ya, jadi termasuk kemarin Pak dari 2000 mungkin kita sudah berbicara 2021, 2022, 2023 bahkan kita membuatkan yang disebut dengan workshop dana desa. Jadi memang nggak seluruhnya bisa kita menjangkau karena memang ada keterbatasan. Itu kita biasanya akan mengundang seluruh dari mulai camat, dari dinas pemberdayaan masyarakat desanya, kemudian dari kepala desanya, itu untuk bisa mengetahui permasalahan-permasalahan apa yang ada, terus bagaimana pemecahannya, termasuk kita menggandeng di sini adalah KPPN. Kemudian di sana ada Dinas Pemberdayaan Masyarakat termasuk dari Kemendagri dan Kemendes Pak. Jadi benar-benar turun di seluruh Indonesia sehingga mereka bisa mensosialisasikan bagaimana mereka bisa melaksanakan pengeluaran uangnya sesuai dengan aturan yang ada. Ini luar biasa kerja keras pemerintah, tapi kayaknya masyarakat masih melihatnya segampang-gampangnya. Wah ini belum beres, tapi ini salah satu bentuk keseriusan ya yang Pak Sufyan ungkapkan. Oke, kita lihat daripada penayangan visual kita lagi dari Opini Jurnalis. Bagaimana teman-teman? Cuma 6 pemerintah daerah di Sumatera Selatan raih WTP, 4 turun jadi WDP. Apa penyebabnya? Nah ini bisa Pak Sufyan jelasin nih kenapa nih. Ini pengawasan juga ya Pak ya? Ya betul Pak. Silakan Pak. Jadi terima kasih. Jadi sebetulnya kalau namanya pemberian opini ini yang akan memberikan sebetulnya adalah teman-teman kami dari BPK. Jadi BPK lah yang nantinya akan melihat apakah pemerintah daerah itu memang dia bisa mendapatkan opini WTP, kemudian WDP atau disclaimer di sana. Tapi memang kenyataannya kemarin dari 18 pemerintah daerah yang ada di Sumatera Selatan, ini ada 4 pemerintah daerah yang opininya bisa dikatakan turun Pak menjadi WDP. Kemudian yang lain ada memang WTP, tapi ada juga WTP PSH di sana. Seperti adanya paragraf penjelasan yang harus dilaksanakan. Nah ini yang disampaikan oleh teman-teman BPK itu dilakukanlah bagaimana BPKP melakukan pendampingan
kepada teman-teman dari Pemda. Harapan kami adalah bagaimana caranya supaya setiap tahun pemerintah daerah itu mendapatkan opini yang lebih baik. Nah, salah satunya tadi permasalahan-permasalahan, bisa jadi permasalahan aset di sana, Pak. Jadi kemudian penyebab turunnya itu ya, Pak? Turunnya, Pak. Kemudian ada lagi kebocoran anggaran. Kemudian ada lagi hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang tidak pas, di mana adanya fraud dan sebagainya, sehingga akhirnya itu menyebabkan yang tadinya sudah WTP turun jadi WDP. Termasuk aset, Pak, aset yang saat ini bisa terjadi tidak diketahui keberadaan dan sebagainya. Nah, BPKP nanti akan melakukan pendampingan. Mudah-mudahan Pak, kami belum bisa berbicara banyak di sana, supaya pada saat nanti itu mereka melakukan perbaikan, sehingga temuan-temuan yang tadi harus dilakukan perbaikan. Itulah salah satunya permintaan dari BPK, kalau mau mendapatkan opini WTP, itu tidak lagi ada nanya temuan dari mereka, Pak. Oh, itu luar biasa nih kerjaan Pak Sofyan ini sebagai kepala perwakilan, mulai dari pencegahan, turun WTP juga ikut. Nah, tentunya Pak, dalam hal dengan mitra-mitra ini bagaimana upaya Pak Sofyan sendiri sebagai orang baru, ya berapa lama di sini Pak Sofyan? Kalau dilihat dari baru bertugasnya 18 September Pak, artinya mungkin belum 1 bulan kayaknya. 1 bulan nih. Siap, ini Bapak. Welcome to the jungle. Siap. Jadi bagaimana Pak Sofyan untuk memberikan satu citra bahwa BPKP itu sebagai mitra dengan mitra-mitra di Sumatera Selatan ini, Pak? Ya, jadi memang kami berusaha bagaimana merangkul. Sekarang ini kami lebih cenderung merangkul mitra-mitra kami, baik dari pemerintah pusat. Mitra pusat di sini adalah kementerian yang berada di Sumatera Selatan. Kita berbicara di sana ada Kumham, kemudian ada Bawaslu, KPU dan sebagainya. Kemudian ada Pemda, kemudian ada BUMN dan BUMD di sana. Nah, ini salah satunya yang mau coba kita ini, kami akan benar-benar turun, kami akan menemui mereka. Kami mungkin sebentar lagi dengan keberadaan kami yang baru ini, kami udah merancang itu akan masuk ke masing-masing pemerintah daerah. Kami akan bertemu dari kepala daerah dengan jajarannya, kepala-kepala dinas, ke PUPR, termasuk saya minta nanti ada dari rumah sakit, PDAM. Kemudian kami akan coba jelaskan permasalahan apa yang akan terjadi, terus bagaimana peran dari BPKP di sana, dan yang terutama yang mau kami sampaikan adalah kami adalah mitra mereka. Dulu waktu saya dengar Bapak di Ternate ya dulu sebelum di Kupang ya, NTT Pak. NTT itu mereka enjoy dengan BPKB itu salah satunya apa dengan program kami sebetulnya kumpul dengan Rewo-Rewo ya. Nah itu bagaimana bisa kayak akrab sekali. Ini udah Bapak lakukan di Sumsel sejak 18 bulan sih. Belum satu bulan di sini. Jadi memang ini salah satunya kemarin adalah kita mulai dari NTT. Di sana cukup guyup lah kalau kami mengatakan bahwa para BUMN, kemudian dari kementerian lembaga, kita punya namanya kumpulan yang disebut Rewo-Rewo tadi. Bahwa kita mungkin lebih banyak informalnya dari formalnya. Kita di banyak pertemuan itu pertemuan ya, Pak. Bahkan kita di sana ya selain ada pekerjaan, mungkin dulu salah satu pekerjaan besarnya adalah mengawal adanya bencana siklon Seroja. Benar-benar kita turun memberikan bantuan. Tapi di luar itu adalah lebih banyak kita guyupnya bagaimana kita kumpul-kumpul dengan olahraga bareng, Pak. Kemudian kita bagaimana mungkin ada salah satunya nyanyi bareng, kemudian adanya satu lagi dengan bagaimana berkumpul mungkin membicarakan hal-hal yang bersifat serius juga ada di sana. Tapi intinya adalah bagaimana kita punya kebersamaan, dan itu ternyata lebih efektif pada saat kita mengadakan sesuatu yang bersifat formal, itu lebih cepat, Pak. Dan ini khusus untuk Sumatera Selatan, kemarin kami coba membuat seperti itu, walaupun mungkin belum seperti yang dilakukan di NTT. Ya. Kemarin kita sudah kumpul di Bank Mandiri. Kita ada beberapa BUMN yang sudah ini, termasuk di kementerian lembaga. Ada di sana BPN, kemudian kalau saya kita diundang juga loh TVRI. Betul Bapak, Yeah. TVRI kebetulan datang juga. Datang Jadi juga. kami senang sekali, terima kasih dari TVRI dan jajaran itu datang juga. Jadi itulah cikal awal atau awal mula kita nanti akan membuat yang lebih besar lagi untuk bisa masuk
ke dalam bagaimana hal-hal yang bersifat formal nanti bisa dibicarakan di suatu yang bersifat informal. Ternyata betul-betul informal itu memberikan efek yang sangat baik sekali ya Pak. Jadi nggak tegang antara mitra dengan BPKP, karena image seorang bahwa ada BPKP mau masuk nih, malaikat mau masuk nih. Mudah-mudahan nggak terjadi dengan kepemimpinan Pak Sofyan. Amin, ya Pak. terima kasih. Karena Pak, udah di Mandiri udah dibuktiin tuh. Ya. Jadi kita nggak tegang. Jadi mungkin malu nih. Bertanya langsung juga enak dong saya, Pak, saya ada program gini. Oh gitu, terima kasih Pak Sofyan. Baik, pemirsa, mungkin terlalu banyak akan kita bahas lebih lanjut, namun waktu juga yang bisa memisahkan kita. Kita akhiri opini jurnalis sampai bertemu pada episode jurnalis. Tapi mungkin ada satu pantun boleh Pak saya sampaikan sebelum silakan. ditutup oleh Pak Suwarto. Baik, silakan Pak. Ya, kalau saya buka dengan pantun, saya tutup dengan pantun sedikit. Bung Ahmad berlayar di Batanghari, kapal jukung membawa pepaya. Selamat dan sukses kepada TVRI, dukung jurnalis mitra terpercaya. Mantul. Terima kasih Pak Sofyan. Terima kasih undangannya. Semoga selama berada di Provinsi Sumatera Selatan akan menambah jejaring baru bagi Pak Sofyan melalui acara Rewo. Baik, pemirsa, opini jurnalis kita akhiri karena waktu yang telah membatasi kita. Sampai berjumpa kembali pada episode mendatang.